Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini coba kita bahas tentang 90% ya pemain saham itu gagal ya. Kenapa ya? Nanti kita bahas satu persatu dan mudah-mudahan teman-teman yang khususnya yang pemula nanti bisa mengambil manfaatnya ya. Jadi bursa saham itu sebenarnya bukan hal yang mudah ya teman-teman. Kalau teman-teman banyak mendapatkan informasi bahwa mencari uang atau profit di saham itu mudah, kemudian cepat balik modal dan lain-lain, itu sebenarnya nggak benar, karena banyak sekali ya investor-investor saham atau pemain saham itu yang akhirnya rugi dan bangkrut ya. Mungkin 90% ada ya. Jadi kalau saya lihat ya beberapa teman-teman yang dulu ya sangat getol sekali investasi saham, tapi sampai sekarang kan mungkin tinggal hanya beberapa orang saja ya. Dan ternyata memang bursa saham itu ya seperti hutan belantara ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak punya petanya, nggak punya panduannya, itu ya siap-siap teman-teman akan diterkam oleh para pemangsa ya. Pemangsa itu apa ya? Harimau, terus ular atau yang besar-besar ya, binatang-binatang buas dan lain-lain. Belum nanti banyak jebakan, misalnya lubang dan lain-lain. Nah, bursa saham itu juga seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman harus benar-benar punya bekal yang cukup ketika mau berinvestasi sahamnya. Eh, Jangan dianggap bahwa yang penting beli saham ini nanti kan pasti untung, ini sejarahnya seperti ini ya. Belum tentu juga. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan kenapa investor saham pemula itu banyak yang gagal ya. Yang pertama adalah yang jelas dia tidak punya ilmunya, tidak mengetahui secara detail tentang investasi saham, baik itu model-model atau strategi berinvestasi di saham ya, misalnya mau jadi investor jangka panjang atau trader atau swing atau scalping, dia itu nggak tahu ya. Terus kemudian dia nggak tahu juga saham-saham yang bagus secara fundamental, terus kemudian secara harga sahamnya juga bagus, itu nggak tahu. Terus yang kedua, terjebak di saham-saham yang gorengan. Nah ini bahaya sekali teman-teman. Ya mungkin udah banyak sekali lah orang-orang yang masuk ke pasar saham tetapi dia memainkan saham-saham gorengan. Dan itu menarik ya, saham gorengan itu menarik karena ketika kita tahu tiba-tiba naik bisa 30%, besoknya lagi naik segitu, besoknya lagi naik segitu. Tapi setelah tiba-tiba sudah di tinggi, kemudian banyak retail yang masuk, tiba-tiba sahamnya ARB atau auto reject bawah, langsung longsor. Nah itu yang akhirnya banyak retail yang terjebak di situ. Saya juga sudah cerita juga ya di channel ini ya, bagaimana pengalaman masuk ke saham-saham gorengan ya. Bahkan yang sekarang sahamnya sudah hilang ya, nggak ada lagi, atau sahamnya yang sempat di suspend berapa tahun itu sampai uang saya nggak bisa balik itu. Berapa tahun itu setelah di suspendnya dibuka baru bisa balik. Jadi itu teman-teman ya. Yang kedua adalah saham gorengan, terjebak di situ saham gorengan. Entah itu bentuknya saham seperti apa ya, AIPO lah, apa saham yang itu sahamnya yang secara fundamental sebenarnya nggak bagus ya, tapi dia itu digoreng terus ya, naik turun seperti itu. Dan harga sahamnya ya di situ-situ aja. Kalau yang paling parah ketika saham itu sudah mentok ke harga 50 perak, ya udah nanti dibiarkan sampai bertahun-tahun diam gitu. Nanti seperti itu. Yang ketiga, terjebak pada margin call ya, atau margin, main margin ya. Pemain saham pemula itu sangat
secara psikologi itu sangat lemah ya teman-teman. Jadi ketika ada fasilitas margin itu biasanya mereka terjebak untuk ngambil. Misalnya modal dia sebenarnya cuma 10 juta, tapi karena di sekuritas dikasih margin atau boleh pinjam dulu sampai 20 juta, maka dengan keyakinannya, wah ini saya hari ini paling saham ini naik sekian persen, nanti saya jual hari ini juga. Ternyata ketika dia sudah beli pakai margin, sahamnya malah turun, besoknya turun lagi, seperti itu. Akhirnya kita sudah kena margin call ya, jadi rugi seperti itu. Nah, saham-saham yang seperti itu ya kalau bisa kita hindari ya teman-teman. Jadi model-model seperti itu ya, misalnya mengambil margin atau pakai utang yang bunganya tinggi ya. Misalnya teman-teman investasi saham pakai utang di online ya, misalnya pinjol dan lain, itu ya rugi sekali. Jadi lebih baik teman-teman pakai uang yang dingin ya. Nah, yang berikutnya adalah terjebak oleh isu ya, isu atau kabar-kabar yang kita nggak tahu benarnya seperti apa. Dalam dunia saham itu selalu banyak sekali isu-isu ya, misalnya, wah saham A ini rencananya mau dinaikkan sampai harga sekian gitu kan. Akhirnya semua pada beli, begitu naik tiba-tiba rontok dalam sehari, langsung rontok. Jadi jangan sampai kita itu main saham tuh hanya terjebak dengan isu-isu seperti itu. Jadi banyak sekali isu-isu, bahkan isu yang formal pun itu bisa dimanipulasi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman berhati-hati, itu kemungkinan teman-teman bisa lepas dari jebakan seperti itu. Oke, itu dulu yang bisa aku review ya di sore hari ini, hari Jumat ya, pas libur. Mudah-mudahan teman-teman terutama yang investor pemula saham itu bisa mengambil manfaat dari apa yang saya sampaikan ini. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.